Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini tema kita masih dalam konteks akhir zaman, fitnah akhir zaman, yang secara khusus kita akan berbincang bagaimana seorang mukmin menyikapi fitnah harta di akhir zaman. Kita tahu bahwa salah satu yang memicu dari perseteruan di antara manusia, persengketaan di antara mereka sampai pada pemutusan silaturahmi, bahkan kemudian pertumpahan darah dari sejak dahulu, ini adalah fitnatul amwal, fitnah harta. Ya, bagaimana seorang mukmin memandang dan bagaimana Rasul mengingatkan tentang sejumlah fitnah yang akan menimpa kepada umat Islam seputar urusan harta. Tadi sudah sedikit disinggung di muqaddimah tentang bagaimana pengelolaan harta yang ada di Masjid At-Taubah. Nah, ini ada sedikit korelasi dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, kalau fitnah bagi laki-laki ini kebanyakan wanita, tapi kalau fitnah bagi kebanyakan wanita itu adalah harta. Ya, ada seorang ikhwan yang bertanya, Ustadz, gimana cara menghadapi istri yang ngambek, rewel, ngamuan? Ya, itu jawabannya simpel, Pak. Ya, nasihatnya pertama, kalau istri jenengan marah nih, Pak, itu nasihatnya satu, tunggu marahnya reda dulu. Dua, salah nggak salah, endang minta maaf, main kelar. Ya. Tiga, jangan menasihatinya kalau dia masih marah. Empat, tatap wajah ngambeknya dengan senyum. Lima, coba dibantu pekerjaannya. Enam, ajaklah ke mall untuk belanja. Kalau Anda menggunakan jurus yang keenam, jurus 1, 2, 3, 4, 5 nggak perlu lagi, Pak. Setuju ya, Bu? Ya, kayaknya langsung mahri biasa gitu, Pak. Ya, karena memang wanita itu wataknya, sifatnya senang sama belanja. Maka kalau laki-laki doanya masuk surga itu mintanya 72 bidadari, Pak, seperti hadis Nabi. Tapi kalau perempuan doanya nggak minta bidadara, doanya seperti Ibunda Aisyah Asiyah radhiyallahu anha, Rabbi benili endaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surga, full lengkap dengan fasilitasnya. Nah, itu nek perempuan doanya seperti itu, mintanya di surga nggak neko-neko, ya minta bukan nggak neko-neko, mintanya lebih kepada fisik materi. Sedangkan kalau laki-laki ini lebih kepada janji-janji bahwa Allah akan memberikan bidadari kepada dia di surga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita luruskan adalah seperti apa Islam memandang, karena dalam hal ini ada dua kubu, yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kirinya mereka sampai pada level kayak nggak butuh kepada harta, menganggap harta sebagai sumber petaka, menganggap harta sebagai bencana, fitnah dan sebagainya. Tapi yang satunya menganggap bahwa harta ini adalah segala-galanya, sampai dia lupa dengan tujuan penciptaannya. Dari sejak akil balik sampai tua sampai mati, yang dipikirkan di otaknya itu hanya gimana cari uang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu tahu nggak apa pekerjaan orang yang paling kaya di dunia saat ini? Orang yang hari ini terkaya sedunia, kerjaannya tiap hari ngapain? Hah? Cari uang, Pak. Coba lihat ya, cari siapa yang kita kenal paling kaya di Indonesia, paling kaya di Solo, itu tetap aja kerjaannya cari uang tiap hari. Padahal dia sudah paling kaya, tapi pekerjaannya tiap hari cari kekayaan terus. Ya, maka harus kita ingat bagaimana Islam memandang. Ya, kalau orang menganggap bahwa harta sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, maka perlu dicatat, bahagia itu ada 3 macamnya. Pertama, bahagia yang sifatnya fisik atau materi. Contohnya, jenengan dapat hadiah mobil baru, mesti senang. Jenengan bisa bangun rumah baru bagus, mesti senang. Jenengan dikasih HP terbaru, senang. Bisa beli mobil motor terbaru, senang. Senang kita ini kalau punya sesuatu yang sifatnya harta tadi. Tapi kesenangan ini sifatnya sebentar, nggak lama. Kenapa?
Apa yang hari ini hati kita bahagia sekali karena punya hal tadi, seiring berjalannya waktu, rumah bagus tadi sudah biasa, mobil bagus tadi sudah biasa, motor bagus tadi sudah biasa, HP yang dulu barang sangat super istimewa menjadi biasa. Apa saja yang sifatnya materi itu biasa. Pertama kali jenengan dapat hadiah 50 juta, senangnya luar biasa. Setelah seiring waktu, ya udah mulai membiasa. Macam itu. Yang bisnis pertama kali punya transaksi 100 juta satu bulan, senangnya luar biasa. Ya, tapi kalau sudah berjalan waktu, malah sedih, kok cuman segini ya. Nah, ini yang namanya sifatnya apa? Nikmat fisik, nikmat materi. Yang kedua adalah nikmat mental. Apa itu nikmat mental? Nikmat yang sifatnya non material. Contohnya pujian, sanjungan, likes, kemudian subscribe dan sebagainya ya. Seneng banget itu orang kalau dipuji, seneng orang kalau dikasih komen, seneng kalau bikin status kemudian yang lihat banyak, kan gitu ya Pak? Ya, seneng banget kalau misalnya dia komentar kemudian di bawahnya dikasih kalimat-kalimat pujian, sanjungan, pujaan, penghormatan. Orang pengennya dihormati, orang pengennya dipuji, orang pengennya di-like. Sampai ada yang mungkin agak punya penyakit mental, bikin status kok nggak ada yang nge-like, bikin akun nggak ada yang nge-follow, akhirnya beli follower gitu ya, follower palsu, buzzer palsu, kan begitu. Karena pengen dipuji, pengen dianggap, lalu dia tidak mendapatkan. Nah, kita dipuji, disanjung, memang pertama kali seneng, tapi kalau sudah lewat besok, minggu depan, bulan depan, hilang nggak apa itu Pak? Hilang, udah biasa lagi. Oh, kemarin seneng banget waktu menerima piala, waktu dapat hadiah di panggung juara pertama. Ya kemarin, sekarang itu tinggal kenangan. Maka ada kebahagiaan yang ketiga, yang paling penting, yaitu kebahagiaan memaknai. Ya, nggak peduli kita punya duit atau nggak punya duit, nggak peduli kita sehat atau sakit, nggak peduli kita dipuji atau dicaci, nggak peduli kita di-like atau di-dislike. Kalau kita punya kemampuan untuk memaknai sebuah peristiwa, adanya cuma syukur, syukur, dan syukur. Mau dikasih sakit, mau dikasih uang sedikit, mau dikasih harta banyak, kalau kita punya kemampuan memaknai, maka hidupnya cuma dua. Pasti dia akan menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang bersabar. Dan keduanya itu adalah kebaikan semuanya. Beda dengan mereka yang tidak punya kemampuan untuk memaknai. Dikasih harta hanya untuk pamer, sombong, dan bangga, maka hasilnya adalah durhaka. Dikasih sakit, dikasih miskin, adanya mengeluh, kemudian merasa paling menderita, sehingga dia tidak mendapatkan pahala. Dia sudah kehilangan hartanya, tambah kehilangan pahalanya. Ya, ini hukuman bagi orang yang banyak ngeluh macam itu. Karenanya Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita meminta kepada Allah rezeki berupa kebahagiaan memaknai. Ya, diberi apapun, kalau kita mampu memaknai, maka itu akan bernilai sebagai kebaikan.